Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Halo Sobat Cendekia, kembali lagi bersama kami yaitu Kurma Kuliah Ramadan bersama Man Insan Cendekia Siap. Bersama saya, Gendis Cahaya Sergio, selaku host yang akan menemani Sobat Cendekia pada edisi Kurma kali ini. Nah, Sobat Cendekia, pada edisi Kurma kali ini kita kedatangan tamu spesial yang mana beliau akan menjadi narasumber sekaligus menemani kita pada edisi Kurma kali ini. Beliau mengambil peran sebagai pembina asrama sekaligus mengajarkan kitab Arba'in, yaitu Ustadz Musta'in SAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan ya Ustadz, yaitu ada pertanyaan dari Ibu Sardaningsih. Nah, pertanyaan itu Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz mengenai cara memahami takdir? Tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, apakah sekedar pasrah atau tetap berusaha menghadapi takdir tersebut? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Baiklah, terima kasih Ananda Gendis. Juga pertanyaan mengenai takdir. Dalam memahami takdir. Jadi pada zaman Rasulullah SAW atau pada zaman sahabat tidak ada penjelasan atau pertanyaan-pertanyaan tentang takdir seperti pertanyaan-pertanyaan filsuf dan ahli ilmu kalam seperti pada saat hari ini. Jadi para sahabat langsung menyerahkan takdir itu adalah ilmu Allah, qadarullah, semuanya diserahkan kepada Allah. Cuman mulai pada masa tabi'in mulai dibahas perkara-perkara takdir ini, karena munculnya pemikiran-pemikiran tentang takdir tersebut. Ada kelompok yang menghapus takdir itu dari rukun iman karena menganggap tidak mungkin Allah menakdirkan sesuatu yang buruk seperti adanya pembunuhan, adanya kezaliman. Tidak mungkin Allah yang menakdirkan atau Allah yang menetapkan adanya kezaliman di muka bumi ini. Dan juga di sisi yang berlawanan, ada juga berlawanan terlalu bergantung pada takdir, sehingga dia apa-apa menyalahkan takdir. Ketika dia membunuh, ketika dia mencuri, dia mengatakan ini takdir Allah. Saya mencuri ini takdir Allah. Saya membunuh ini takdir Allah. Maka perlu kita kaji tentang takdir ini agar tidak ada kesalahpahaman dalam memahami takdir tersebut. Sebelumnya kita yakini terdahulu kalau emang semua yang berjalan di muka bumi ini emang takdir Allah. Semua yang berjalan di muka bumi ini adalah atas ketetapan Allah. Dan takdir ini adalah ilmu Allah. Jadi bedakan cara memahami ilmu Allah dengan ilmu kita. Karena kalau kita memahami pakai ilmu kita itu ada batasnya, sedangkan ilmu Allah tidak ada batasnya. Ilmu Allah itu kekal, sedangkan ilmu kita sekarang ingat, besok lupa, besok ingat, besok lupa. Tidak ada kepastian. Ilmu Allah itu pasti, jelas, sedangkan ilmu kita samar-samar. Itu perbedaannya. Nanti jangan memahami takdir memakai ilmu kita. Nah, salah nanti ketika kita memahami takdir memakai ilmu kita yang hanya terbatas. Jadi pahami semua ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di muka bumi ini, ketetapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, apakah kita hanya pasrah saja terhadap takdir tersebut? Diam aja di rumah, semua udah ada takdir Allah, tidak perlu banyak beribadah, semua takdir Allah. Seperti itu? Tidak. Maka ada saatnya kita yang memutuskan perkara tersebut. Tapi memang semua itu atas takdir Allah. Makanya ulama ada yang membagi, ada takdir ikhtiar, ada takdir mutlak. Takdir mutlak itu tidak bisa diubah. Seperti takdir mutlak itu tidak bisa diubah dan kita tidak bisa memutuskannya.
Kita tidak tahu dan kita tidak ingin tidak atas keputusan kita lahir dari perut siapa. Itu takdir Allah yang kita tidak bisa mengubahnya. Kita tidak bisa memilih kapan waktu kita meninggal. Kita tidak bisa memilih kita meninggal seperti apa. Kita tidak bisa memilih kapan kita terlahirkan di dunia ini. Kita tidak ada pilihan untuk hal itu. Cuman kita punya pilihan mengenai perkara-perkara hidup kita. Seperti tadi, misalnya tadi pagi, subuh. Setelah subuh, kita memilih antara kita ingin tidur atau kita membaca Al-Quran. Itu pilihan ada pada diri kita. Setelah ini, kita mempunyai pilihan. Mendengarkan ini, itu pilihan hidup kita. Mendengarkan ini atau kita mendengarkan DJ dan lain sebagainya. Itu pilihan hidup kita. Semua itu pilihan hidup kita. Kita diberi hak untuk memilih. Cuman ketika dibilang semua itu takdir Allah, ya itu semua takdir Allah. Makanya pahami dengan ilmu Allah. Seperti misalnya orang pembuat catur. Orang pembuat catur itu udah tahu terlebih dahulu gerakan-gerakan caturnya sebelum catur itu dibikin. Dia udah tahu kalau kuda itu jalannya seperti apa, gajah itu jalannya seperti apa, benteng itu jalannya seperti apa, sehingga baru dia produksi catur itu dan dia sebarkan. Udah tahu terlebih dahulu. Begitu juga Allah udah tahu ini jalannya seperti apa, ini kalau kayak gini dia bakal kayak gini. Allah udah tahu semuanya. Itu ketetapan Allah, itu ilmu Allah. Sama misalnya seperti di tangga itu licin baru dipel. Ada orang yang berlari turun ke tangga tersebut. Bapak ngomong nih sama gendis, itu kalau lari-lari dia jalan turun, maka dia akan terjatuh. Maka benar saja dia lari turun dan dia terjatuh. Apakah dia terjatuh karena pengetahuan Bapak tentang pengetahuan tentang kalau lari di tempat yang licin itu terjatuh? Tidak. Dia terjatuh ya karena dia berlari. Cuman saya tahu kalau dia berlari di tempat yang licin itu dia akan terjatuh. Seperti itulah misalnya. Jadi Allah tahu apa yang berlaku pada kita. Allah tahu ketika kita ini ngapain, ilmu yang apa yang akan datang terjadi, Allah tahu. Ini si fulan ini nanti akan berakhir seperti ini segala macam, itu Allah udah tahu. Tapi semua yang terjadi itu bukan karena kehendak Allah, tapi kita yang memilih jalan tersebut. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan singkat mengenai takdir. Kurang lebih mohon dimaafkan. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia penjelasan mengenai topik kita pada hari ini, yaitu mengenai takdir ya Ustadz. Semoga apa yang dijelaskan tadi bisa menjadi menambah ilmu untuk kita semua dan bermanfaat untuk sobat cendekia yang ada di rumah. Amin, amin, rabbal alamin. Syukran ya Ustadz atas waktunya. Saya Gendisnya Sergio, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.